ban saya pecah. Pas sebelum di rest area, areanya buka, saudara. Jadi saya masuk ke situ. Begitu saya mengarah ke ban, mau bongkar ban, saya datangin ibu-ibu dari belakang. Dia bawa buku traktat ini. Kagum juga, saudara. Hari masih holiday. Ibu itu dengan rombongannya di dalam mobil, dia menghampiri orang yang ada di rest area itu, ingin memberitakan berita yang menurut mereka. Kemudian bicara, dia bertanya, siapa yang rule the world ini? Wah, nggak tahu. Saya teriak saat itu, saudara, Jesus Christ. Terus dia bertanya, kalau Jesus Christ rule the world ini, kok dunia begini, saudara? Ya, karena dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan. Manusia tidak lagi bisa melihat terang itu, makanya dunia rusak. Saudara lihat keluarga saudara, saudara lihat tempat di mana saudara bekerja, saudara. Kegelapan itu dekat sekali dengan saya dan dekat sekali dengan saudara. Terus dia bertanya lagi, bagaimana dengan dunia ini, mau diapakan? Nanti ada waktunya. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus akan kembali. Tuhan Yesus akan bersama dengan kita yang mengasihi Dia dalam tempat yang baru. You don't know? You read the Bible. You read the book of Revelation. Singkat kata, saya selesai. Saya mau jalan lagi, saudara. Saya cari di mobil truk saya. Saya masih punya traktat juga buat kelompok mereka, saudara. Saya turun, saya kasih. This is for you. Kemudian saya pergi, saudara. Dunia ini, saudara, dipenuhi dengan kegelapan. Dunia ini dipenuhi dengan berita-berita yang menyesatkan. Jika saat ini saya dan saudara mendengarkan dan merayakan bersama arti Natal, sebetulnya saudara dan saya juga saat ini diberikan kesempatan kembali diingatkan. Tetangga kita, saudara kita, mereka memerlukan cinta kasih saudara untuk boleh mendengar Allah yang sudah turun ke dalam dunia menjadi bayi Yesus yang akhirnya mau mati bagi dosa-dosa saya dan saudara. Dia adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, saudara. Dan di situ tadi kita sudah baca juga, Maria bingung. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika malaikat Gabriel itu datang, saya kan belum bersuami, saya kan belum pernah tinggal satu kamar dengan lelaki, istilahnya begitu. Tapi itulah sebetulnya pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri yang melalui kerja Roh Kudusnya telah memberikan Yesus bagi saya dan bagi saudara dan bagi dunia ini, saudara. Sehingga tiada yang mustahil bagi kita yang sudah percaya untuk tetap hidup di dalam terang. Akan mustahil jika saudara meninggalkan Yesus. Akan mustahil jika saya meninggalkan Yesus. Pekerjaan Allah sudah dipenuhi, yang oleh Maria dikatakan mustahil. Bagaimana bisa terjadi? Mustahil juga bagaimana saya dan saudara saat ini bisa hidup sebagai orang Kristen yang di dalam terang. Kecuali jika saya dan saudara mau mengundang Yesus tetap lahir dan bercahaya. Ya, kembali saudara, saat ini saya dan saudara boleh diingatkan kembali bersama Irwan. Natal ini akan menjadi indah, Irwan. Karena Natal ini bukan dongeng belaka. Karena kita tahu Yesus mengasihi Irwan, Yesus mengasihi kita, dan Yesus sebetulnya mengasihi manusia yang lain. Tetapi tidak semua manusia mau menerima kasih Yesus. Kita akan melihat bagian terakhir, saudara, dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita akan membaca dari pasal 3 dan 4 dan kelima. Dari 2 Korintus pasal 4, 3, 4, dan 5. Saudara ada, mari kita baca bersama. Dari 2 Korintus pasal 4, 3, 4, dan 5. 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya.
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Biarlah saudara berita Natal itu di dalam diri Yesus yang boleh menyelamatkan mereka yang percaya. Doakan sesama kita, doakan saudara-saudara kita yang hatinya dibutakan oleh ulah zaman ini. Mereka perlu doa saudara. Mereka bisa saudara juga dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka. Dan kita bagaimana saudara? Kita yang sudah diselamatkan, firman Tuhan juga berkata, Immanuel. Yesus akan bersama saya, Yesus akan bersama saudara, Yesus akan bersama Irwan, dan Yesus akan bersama setiap orang yang percaya. Untuk kita juga boleh menyelesaikan hidup ini. Amin. Perkenankan sebelum saya berdoa, saudara, dari jam 6:30 siap-siap jalan ke Toran. Saya pikir cukup dekat, ternyata cukup jauh, ya. Saya memang ogah sebenarnya karena saya pikir ketemu lalu pulang, kan wasting time. Itu saya, tapi mungkin sekarang pindahnya. Jadi begitu sampai, biasa saya walaupun belum kenal, begitu orang itu buka pintu kamarnya 8:12, saya foto cepret gitu ya, 2 kali. Nggak tahu tersinggung atau pokoknya saya coba itu ada di saya. Singkat saudara, begitu bicara, beliau dari Jogja ternyata pernah menyimpan anak-anak kos, itu teman-teman saya. Jadi saya peluk dia, saya merinding sampai sekarang kalau ngomong itu udah merinding. Kenapa? Itu Tuhan punya kerja tanpa saya suka. Saudara, bapaknya si pilot ini ternyata di usia masih kecil sudah meninggal. Jadi hidup susah, sehingga dia bilang juga makan susah juga. Hanya punya rumah gede, jadi dikoskan di dekat sekolah saya. Jadi itu pertama, dia kemudian mengatakan Tuhan ada. Dia bukan pendeta, dia bukan teolog, dia pilot. Saudara, namanya Budi Suhardi. Yang kalau nanti saudara lihat di YouTube pasti ada. Nah, saudara, saya dikhotbahkan sama dia. Dia mengatakan Tuhan tuh betul-betul ada. Ya. Lalu singkat saudara, 2 anaknya tanpa dia minta-minta. Kita sering minta-minta, dia tidak minta-minta. Anaknya disponsori oleh orang di Kanada. Jadi 2 anaknya universitas sama itu dibiayain sampai PhD. Bayangin sekarang masih SMA. Tapi anak itu sudah dijaminkan sampai PhD 2. Saya merinding tuh. Jadi dia mengatakan Tuhan ada. Tidak bosan-bosan dia mengatakan itu. Lalu yang kedua saudara, dia juga saat ini adalah seorang pilot yang masuk CNN diberitakan. Itu memelihara anak-anak yatim piatu di Kupang. Itu kira-kira 80. Jadi singkat sekali dia kemudian juga cerita. Ini yang lebih indah saudara. Pada waktu kita menderita, pada waktu kita harap, saya juga seringkali kehilangan harap saudara, itu ternyata Tuhan bekerja. Jadi peristiwa di Indonesia yang menyakitkan, bagaimana orang Kristen dianiaya segala macam, bagaimana orang Ahmadiyah dianiaya, itu terjadi. Kemungkinan saya lupa, maafkan saya punya itu, antara 50 orang Ahmadiyah atau 5 orang Ahmadiyah jadi Kristen. Itu pun kemudian pendetanya ditangkap, tetapi toh Roh Kudus bekerja. Lalu itu bukan orang Islam. Ya, kalian kan bunuh mereka itu kan bukan berarti orang Islam. Jadi dilepas lagi 5 pendeta. Itu membuat saya biarlah saat ini walaupun kita tidak banyak, tapi toh bukan banyak. Kalau banyak toh saudara sendiri tidak pernah berubah, tidak jadi masalah, tidak jadi berkat. Tapi saat ini saya memang begitu dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Tuhan yang saudara sembah itu ternyata ada. Saudara boleh menderita,
saudara bisa mengalami apapun